Dewa Medis Terkuat. Bab 331. Begitu saya turun dari pesawat, armada mobil mewah Lincoln sudah menunggu di gerbang bandara di Las Vegas. Xiao Zi berdiri di aula dan berteriak dengan penuh semangat. Wah, ibu dan ayah. Lihat, banyak sekali orang asing di sini. Beberapa orang Sidi di sekitar yang mengerti bahasa Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedut di wajah mereka. Siapa yang dianggap orang asing di sini? Xiao Chen menyeret Xiao Zi dan datang keluar lobi bandara dengan ekspresi terdiam di wajahnya. Seorang wanita berpakaian rapi berjalan cepat dari sisi konvoi Lincoln. Usianya kira-kira 27 atau 28 tahun, mengenakan sweater tipis berwarna hijau tua, dengan bentuk tubuh yang anggun, leher angsa, dan wajah mungil yang cantik dengan riasan yang pantas. Rambutnya diikat di kepalanya. Dia tidak mengenakan terlalu banyak aksesoris di tubuhnya, kecuali kalung di lehernya. Dia tampak seperti wanita pekerja pada umumnya. Halo, Tuan Xiao, saya Sun Wanyu dari keluarga Kaisar Barat Su. Ye Wuchen segera berbisik di telinga Xiao Chen. Keluarga Su telah berada di Kekaisaran Barat selama 100 tahun. Meskipun mereka adalah orang Yan, mereka telah membuat prestasi besar di Kekaisaran Barat dan membangun kerajaan bisnis. Mereka memiliki setidaknya 1/5 dari semua bisnis hotel di Kekaisaran Barat. Xiao Chen mengangguk. Terima kasih atas bantuanmu. Pihak lainnya tersenyum lembut. Tuan Xiao, Anda sangat baik. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Anda. Silakan masuk ke mobil. Kami telah menyiapkan tempat untuk Anda menginap di hotel terbaik di Las Vegas. Mereka naik ke mobil Lincoln yang panjang, yang luasnya seperti ruang konferensi. Xiao Zi berlari ke sana kemari dengan penuh semangat. Liu Yunxuan memperhatikannya dari samping, sementara Xiao Chen mendengarkan laporan Sun Wanyu. Tuan Xiao, dalam seminggu terakhir, suku Yan kita telah kehilangan lebih dari 700 orang di Kekaisaran Barat, dan jumlah ini masih bertambah setiap hari. Yang lebih mengerikan adalah karena suku kita mungkin mengalami kecelakaan, hal itu memberi ilusi kepada orang-orang Kekaisaran Barat lainnya bahwa selama mereka adalah suku Yan, mereka dapat diganggu. Jadi baru-baru ini, banyak dari orang kita yang dipukuli. Ye Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Sial, bajingan-bajingan ini benar-benar pantas dihajar. Kalau kita tidak menunjukkan kekuatan kita, apa mereka benar-benar mengira kita kucing yang sakit? Wajah Xiao Chen acuh tak acuh, tanpa perubahan suasana hati yang berlebihan. Ada petunjuk. Siapa di Kekaisaran Barat yang melakukan ini? Belum ada petunjuk lengkap. Kami hanya menemukan beberapa orang yang tidak berguna. Namun, yang pasti mereka semua didukung oleh Kaisar Barat. Xiao Chen melirik lampu neon di luar jendela, dan sorot sudut matanya sangat rumit dan sulit ditebak. Karena kalian ingin bermain, aku akan bermain dengan kalian. Mobil segera tiba di hotel terbaik di Las Vegas, dan Sun Wanyu secara pribadi membawa Xiao Chen dan yang lainnya ke kamar presiden di lantai atas. Tuan Xiao, ini kamar yang harus Anda tempati selama beberapa hari ke depan. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Saya dapat dihubungi 24 jam sehari. Baiklah. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan sekarang. Kau bisa turun dulu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Zi tiba-tiba menjulurkan kepalanya dan bertanya. Apakah ada yang menyenangkan di sini? Ini. Sun Wanyu ragu-ragu sejenak, lalu berkata. Las Vegas adalah kota perjudian. Hanya ada kasino di sini. Selain itu, tidak ada yang lain. Kasino. Apakah menyenangkan? Apakah ada banyak orang? Banyak orang, tapi mungkin tidak cocok untuk anak-anak bermain. Xiao Zi menyipitkan matanya dan tersenyum. Aku tidak bisa bermain, tapi ibuku bisa. Bu, ayo kita bermain. Dan ayah, ayo kita bermain sebentar, oke. Liu Yunxuan menatap Xiao Chen untuk meminta bantuan, dan Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Tidak masalah, pergilah keluar dan bersenang-senanglah. Kau turun dulu, aku akan segera ke sana. Baiklah. Liu Yunxuan membawa Xiao Zi dan mengikuti Sun Wanyu ke bawah. Ye Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Keluarga Su cukup baik. Mereka sangat bijaksana. Ini benar-benar di luar dugaanku. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Apakah kamu benar-benar berpikir dia suci? Ye Wuchen tampak bingung dan kehilangan arah. Xiao Chen berbicara lagi. Setelah menjadi penguasa alam ilahi, Anda dapat menggunakan indera ilahi untuk menjelajah dengan lebih mudah dan praktis daripada menggunakan energi spiritual. Cobalah gunakan kekuatan mental Anda untuk memeriksa ruangan ini, dan Anda akan mengetahuinya.
Bagus. Ye Wuchen meliriknya dan ekspresinya langsung berubah. Ya ampun, ada lebih dari 20 serangga di ruangan ini. Apa maksudnya ini? Xiao Chen datang ke jendela besar bergaya Prancis, melihat pemandangan malam Las Vegas, ekspresinya acuh tak acuh, dan berkata, "Menurutmu seberapa baik bagi sebuah keluarga untuk meninggalkan negara Yan dan datang ke Kaisar Barat saat negara Yan dalam bahaya? Selain itu, keluarga Su telah berada di Las Vegas selama 100 tahun. Bahkan jika mereka masih memiliki perasaan terhadap negara Yan, mereka telah dimusnahkan oleh Kaisar Barat sejak lama. Maksudmu, keluarga Su adalah pengkhianat? Awalnya aku hanya menebak. Bagaimanapun, Kaisar Barat telah mencoba segala cara untuk membawaku ke sini. Sekarang setelah aku di sini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirim seseorang untuk mengikutiku. Tapi lihatlah, sepanjang jalan, semuanya tenang dan damai, tidak ada yang terjadi. Tidakkah kau tahu apa artinya ini?" Wajah Ye Wuchen tampak jelek sekali. Keluarga Su telah menjadi anjing pelacak Kaisar Barat, jadi tentu saja Kaisar Barat tidak akan mengirimkan mata-mata lainnya. Awalnya, saya mungkin tidak menghakimi mereka hanya karena mobilnya, tetapi setelah datang ke sini dan melihat perangkat pengawasan ini, saya tentu tahu segalanya. Tuan Xiao benar-benar luar biasa. Sederhana saja, tapi dia berhasil mendeteksinya. Haruskah kita menyingkirkan alat pengintai ini? Tidak perlu mencabutnya. Jika kamu mencabutnya, musuh akan mengetahuinya dalam semenit. Mereka tidak akan mengakuinya. Biarkan saja seperti ini. Jadi ini yang dipikirkan Tuan Xiao. Aku mengagumimu. Aku mengagumimu. Namun, Tuan Xiao, Nyonya Xiao sudah pergi ke kasino bersama nona muda itu. Dia dari keluarga Su dan sedang mengikuti mereka. Apakah akan ada bahaya? Aku sudah memikirkan apa yang kau katakan, jadi aku menyiapkan formasi untuk mereka berdua. Bahkan jika Kaisar bela diri datang, dia tidak akan bisa melukai mereka. Tidak perlu khawatir sama sekali. Tuan Xiao benar-benar seorang perencana yang ulung. Dia sudah memikirkan segalanya. Jangan menyanjungku. Permainan ini baru saja dimulai, jadi harap perhatikan. Aku ingin bermain bagus dengan Kaisar Barat. Ya. Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke kejauhan. Saya harap kamu tidak akan mengecewakan saya. Bab 332. Beberapa orang mengatakan bahwa Las Vegas adalah surga tempat Anda dapat berubah dari tidak memiliki apa-apa menjadi meraih kejayaan dalam hidup. Beberapa orang juga mengatakan bahwa Las Vegas adalah neraka. Anda juga bisa berubah dari orang yang memiliki kekayaan ratusan juta menjadi tidak punya uang di sini. Tetapi apakah Anda miskin atau kaya, Anda tidak dapat lepas dari godaan Las Vegas. Perasaan membalikkan keadaan dalam sekejap itulah yang diinginkan semua orang. Pada saat ini, di kasino, di meja judi, banyak perhatian yang tertarik. Itu adalah seorang ibu muda dan cantik, sedang menuntun seorang gadis kecil berusia 5 atau 6 tahun. Tidak banyak tempat seperti ini di Las Vegas, dan sungguh enak dipandang. Namun, bagi para penjudi, ini bukanlah yang penting. Apa yang sebenarnya mereka pedulikan adalah permainan antara ibu dan anak perempuan ini saat ini. Jelaslah bahwa mereka berdua tidak tahu cara bermain kartu. Pada saat ini, tidak seorang pun tahu berapa banyak uang tunai yang hilang di atas meja itu. Perkiraan kasarnya adalah sedikitnya 300 juta dolar Amerika. Ini cukup untuk membuat semua penjudi yang hadir menjadi gila. Itu juga menambah pesona Liu Yunxuan. Di mata para penjudi ini, Liu Yunxuan sekarang adalah seorang wanita potensial yang super kaya. Jika mereka bisa mendapatkan bantuannya, mereka akan punya lebih banyak uang daripada yang bisa mereka belanjakan seumur hidup mereka. Akan tetapi, lebih banyak orang memilih untuk menunggu dan melihat, karena mereka tahu betul seperti apa penampilan mereka. Mereka tidak terawat dan mengenakan pakaian biasa. Mereka ingin mengejar Liu Yunxuan, tetapi Liu Yunxuan sama sekali tidak tertarik pada mereka. Namun di antara sekelompok orang, selalu ada beberapa orang yang keras kepala dan tidak takut mati. Salah satu pemuda yang mengenakan setelan bermerek, perlahan mendatangi Liu Yunxuan dan berkata dalam bahasa daerah Yan yang sangat kaku. "Halo, wanita cantik." Liu Yunxuan meliriknya dan menjawab dengan bahasa Inggris yang fasih. "Apa itu?" Pihak lainnya tertegun sejenak, lalu tersenyum lebih cerah. "Cantik, aku tidak menyangka kamu bukan dari sini, tapi kamu bisa berbicara bahasa sini dengan sangat fasih. Begini, aku lihat kamu sudah lama kehilangan banyak uang, tapi kamu tidak pernah menang banyak. Kurasa kamu tidak tahu cara bermain kartu. Bagaimana? Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk menyewa konsultan?
Itu gratis. Liu Yunxuan mengangkat sudut mulutnya sedikit. Jika kamu tidak buta, kamu seharusnya bisa melihat bahwa aku adalah seorang wanita yang sudah menikah. Pihak lain masih tersenyum seperti seorang pria sejati dan berkata, memangnya kenapa? Wanita cantik dan mulia sepertimu memang terlahir untuk dikelilingi pria sejati. Kurasa tidak. Setidaknya, kurasa suamiku tidak ingin ada yang mendekatiku. Dia tidak akan tahu. Dia sudah tahu. Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang pria Kaisar Barat. Dia berbalik dan melihat kaki besar menendangnya. Ledakan. Xiao Chen tidak menunjukkan belas kasihan dengan tendangan ini. Dia membuatnya meludahkan darah di tempat dan jatuh dengan keras ke tanah. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan Xiao Chen duduk di sebelah Liu Yunxuan dengan sedikit ketidakpuasan. Xiao Zi langsung merentangkan tangannya kegirangan dan memanggilnya ayah. Ayah. Xiao Chen setuju dan membawanya. Liu Yunxuan kemudian berbicara. Kamu memukuli orang-orang di sini. Apakah kamu tidak takut mereka akan datang dan menimbulkan masalah bagimu? Saat Xiao Chen merapikan pakaian Xiao Zi, dia berkata dengan acuh tak acuh. Anda telah kehilangan lebih dari 300 juta di sini. Dengan klien sebesar itu, apakah mereka berani main-main dengan saya? Seperti yang diharapkan, tepat saat Xiao Chen selesai berbicara, seorang manajer kasino berlari dengan cepat dan berkata, Tuan, saya minta maaf, apa yang terjadi tadi? Xiao Chen bersandar di kursinya tanpa melihat ke arah orang lain. Istri saya sedang bermain kartu di sini, dan seorang pria mencoba menggodanya. Bagaimana Anda menjaga keamanan di kasino Anda? Apakah mereka semua buta? Tuan, tenanglah. Mereka semua bodoh. Aku akan menyuruh seseorang mengusirnya sekarang juga. Lalu dia melambai. Usir dia dan berikan pria ini 10 juta dolar AS dalam bentuk chip sebagai permintaan maafku padanya. Setelah berkata demikian, dia menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan, apakah Anda puas? Xiao Chen mengangguk. Kau cukup bijaksana. Pergilah. Aku akan kembali padamu jika aku butuh sesuatu. Ya, harus saya katakan, uang adalah Tuhan. Orang-orang Kekaisaran Barat selalu sombong dan memandang rendah orang-orang Yan, tetapi pada saat ini, melihat kepahlawanan Xiao Chen dan istrinya, mereka tidak punya pilihan selain berlutut dan menjilati harga diri mereka. Setelah manajer itu pergi, Xiao Chen melirik keripik di atas meja. Saya kehilangan banyak hal. Liu Yunxuan cemberut. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Jika saya menang dalam jumlah kecil, saya bisa menang uang, tetapi jika saya menang dalam jumlah besar, saya pasti akan kehilangan uang. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika kamu tahu, mereka tidak akan mau membuka kasino. Sambil berkata demikian, dia mendorong semua keping di atas meja dengan tangannya yang besar, yang berjumlah total 50 juta dolar AS. Melihat pemandangan ini, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Awalnya saya berpikir bahwa Liu Yunxuan sudah cukup murah hati. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Xiao Chen 100 kali lebih heroik daripada Liu Yunxuan. 50 juta dolar AS, diajukan begitu saja. Jika Anda kalah, Anda akan didenda 50 juta dolar AS. Bagikan kartunya. Mendengar perintah itu, si pembagi kartu yang terkejut akhirnya sadar, mengangguk, dan segera mulai membagi kartu. Pada saat membagikan kartu, mata Xiao Chen tidak bergerak sama sekali. Setelah membagi kartu, sudut mulut bandar sedikit terangkat. Maaf, Tuan, apakah Anda benar-benar ingin berjudi sebanyak itu sekaligus? Jika Anda menyesal sekarang, masih ada kesempatan. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Saya tidak pernah menyesali apapun yang saya lakukan. Buka kartunya. Pihak lainnya mengangguk dan langsung membuka kartunya. Namun, pada saat kartu itu dibuka, pihak lain tiba-tiba terkejut dan matanya melotot. Apa? Bagaimana ini mungkin? Semua orang yang hadir sangat gembira pada momen ini. Ya Tuhan! Mereka telah membalikkan keadaan. Mereka telah membalikkan keadaan. Straight flush, ini straight flush. Ya Tuhan! Xiao Chen tersenyum lagi. Saya bilang, keberuntunganku selalu baik. Sang bandar menatapnya dengan muram, lalu dengan patuh menyerahkan 50 juta chip lagi. Bersama dengan chip Xiao Chen sebelumnya, totalnya melebihi 100 juta dolar AS. Tetapi segera setelah itu, Xiao Chen menawarkan 100 juta dolar AS lagi. Orang-orang di sekitar menjadi gila dalam sekejap. Bukankah Xiao Chen terlalu eksplosif? Kami baru saja meluncurkan 50 juta, dan sekarang kami akan langsung meluncurkan 100 juta. Sial,
Ini bukan cara bermain meskipun Anda punya uang. Bibir si pedagang sedikit melengkung dan dia hampir tertawa saat itu juga. Dia bergumam dengan suara rendah. Bajingan sialan, kali ini aku akan memenangkan semua uangmu. Setelah itu dia bertanya, Tuan, apakah Anda akan melanjutkan bermain? Xiao Chen membuat gerakan mengundang. Tidak ada gunanya bicara lagi, bagikan saja kartunya. Bersambung.